Halo, balik lagi bersama saya di channel Radio BYGGM. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor yang tertulis yang dibagikan di Facebook ya teman-teman. Nah, judulnya itu Penggali Kuburan. Langsung aja kita mulai. Gak ada yang meninggal, Neng, tanya Lasmi kepada putranya Danang. Sore itu seperti biasa, Danang baru kembali dari ladang setelah mencari rumput untuk pakan kambing milik Juragan Rohim. Danang hanya menghilang samar. 2 tahun ini ia mengabdikan diri menjadi seorang penggali kubur. Pendidikannya yang minim membuat Danang tak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Berawal dari membantu Kang Dirman, sang paman yang berprofesi sama, ternyata pekerjaan tersebut malah menjadi ladang mata pencahariannya selama 2 tahun ini. Sudah hampir 1 bulan di kampung jarang sekali ada yang meninggal. Biasanya dalam sebulan Danang mendapat job 5 bahkan 8 penggalian kubur. Ketika berita kematian identik dengan kabar duka, lain halnya dengan Danang. Ia terkadang bersyukur jika mendengar kabar tersebut. Karena itu artinya ia akan mendapatkan rezeki dari upah menggali kubur. Lasmi, ibu seorang janda, kesehariannya ia hanya menjadi buruh serabutan di ladang tetangga. Apapun akan Lasmi lakukan demi mencukupi kebutuhannya dengan sang putra. Namun akhir-akhir ini kesehatan Lasmi pun menurun. Ia tak bisa banyak beraktivitas di luar rumah. Untuk itu, ia mengendalikan Danang putranya dalam mengais rezeki. Namun, sama seperti hari-hari kemarin, Danang selalu pulang dengan tangan kosong. Hanya rumput, pakan kambing yang selalu ia bawa dalam karungnya. Sebenarnya Danang sudah berusaha mencari penghasilan, namun keadaan perekonomiannya yang sedang tidak stabil. Banyak tetangga yang menolak bantuan tangannya. Tok, tok, tok. Nang, Danang, teriak seorang memanggil namanya. Danang dan Lasmi saling berpandangan. Sejauh kemudian Danang langsung beranjak ke arah pintu, mengetahui siapa yang datang mencarinya. Nang, ada kerjaan, tapi ini mesti cepat. Juragan Rohim sudah berdiri di depan pintu. Kerjaan apa, Kang? Tanya Danang. Pemuda berusia 20 tahun itu tersenyum sumringah. Gali kuburan, Nang. Juragan Rohim berbisik. Sebentar ia mengawasi sekeliling kemudian kembali mendekati diri kepada Danang. Gali kuburan, tapi bukan di TPU, bisik Juragan Rohim. Lah, terus di mana? Habis maghrib ketemu tekan jembatan, kata Juragan Rohim sambil berbisik. Saya bakal bayar mahal, tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu, termasuk ibumu. Ini DP kerjanya. Nanti kalau sudah kelar, saya tambahin 5 kali lipat. Juragan Rohim menyisipkan lembaran uang di telapak tangan Danang. Mendengar akan mendapat upah yang besar,
Danang langsung menggauk. Tadinya Danang hendak menyuguhkan Juragan Rohim untuk sekedar minum, namun laki-laki itu berpamitan. Sepeninggal Juragan Rohim, Danang langsung memeriksa uang yang kini berada dalam genggamannya. Seketika itu juga matanya melebar saat melihat 2 lembar uang ratusan ribu. 5 kali lipat, itu artinya Danang mengakui kegirangan. Lasmi yang sedari tadi memperhatikannya langsung menghampiri putranya. "Nang, apa Nang? Ada rezeki Bu." "Walah, banyak banget toh Nang. Upah apa emangnya?" "Tumben Juragan Rohim masih banyak." "Nggak tahu Bu. Ya sudah, nanti selepas maghrib Danang mau ke rumahnya Juragan Rohim." Lasmi terharu karena mendapatkan uang yang nominalnya amat sangat banyak. Namun sebagai seorang ibu, ia tak mungkiri ada rasa khawatir menyelimuti di ruang hatinya. Tak biasanya Juragan Rohim memberi uang sebanyak ini, apalagi jika pekerjaannya belum jelas. Usai sholat maghrib, Danang sudah bersiap. Lasmi yang baru selesai mengerjakan sholat langsung menghampiri Danang. "Kerja apa toh Nang? Kok perginya malam-malam begini?" "Doain saja Bu, Danang juga belum tahu." "Ya sudah, Danang berangkat dulu ya." Pemuda itu langsung mencium punggung tangan ibunya kemudian berangkat keluar. Setelah menutup pintu, Danang berjalan pelan ke arah samping rumah untuk mengambil cangkulnya. Sesuai permintaan Juragan Rohim, Danang harus merahasiakan semua ini. Kampung walau masih terpencil, jalan saja belum beraspal. Danang berjalan sendiri menyusuri jalan setapak yang mengarah ke dekat jembatan. Hari masih sore, namun memang sudah tak ada aktivitas warga. Selain jarak antara rumah satu dengan lainnya berjauhan, menyebabkan kampung itu sangat sepi jika hari beranjak malam. "Ayo Nang, cepat." Juragan Rohim muncul dengan sepeda motornya. Tanpa banyak bertanya, pemuda itu langsung duduk di jok penumpang seraya memegangi cangkulnya. Malam semakin larut. Jauh semeter Juragan Rohim mengarah keluar perkampungan. Danang sempat bertanya, namun suara knalpot lebih kencang dari suaranya. Alhasil, ia memilih diam, seraya mengingat-ingat kemana arah pergi motor tersebut. Segala kegelisahan Danang terjawab setelah hampir 1 jam lamanya berkendara motor. Juragan Rohim menepi. Tak jauh dari tempat pemberhentian motor ada mobil sedan terparkir. Juragan Rohim langsung mematikan sepeda motornya, kemudian memerintahkan Danang untuk turun. Awalnya Danang tak terlalu curiga, karena orang yang keluar dari mobil tersebut sepertinya salah satu juragan di kampungnya.